Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa pada kesempatan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita bisa melaksanakan puasa. Yang sudah kita lakukan adalah hari ini yang ke-6. Alhamdulillah kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa membimbing umatnya, Rasul yang menjadi panutan hidup kita, sebagai suri tauladan hidup kita, sehingga komitmen kita terhadap sunnah-sunnah beliau merupakan sarana untuk kita mendapatkan tempat yang bahagia, bertemu nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Saum kita pada bulan Ramadan mulai dari hari pertama hingga masuk pada hari ke-6 ini, tentu kita berharap mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa-apa yang kalian sudah lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan hari esok, yakni kampung akhirat. Dan sungguhnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita telah bisa ambil makna bahwa apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, mulai hari pertama hingga sampai hari ke-6 ini, sebuah evaluasi, sebuah perhitungan. Apa yang sudah kita lakukan ini betul-betul dan sungguh-sungguh karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya, ataukah mungkin yang kita lakukan ini hanya sebatas menggugurkan sebuah kewajiban, ataupun dengan kata lain kita hanya sia-sia yang kita lakukan, hanya kita mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka dari itulah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, puasa kita pada tahun ini atau bulan ini, maka akan kita dapatkan perbaikan setelahnya, dan lebih semangat lagi, dan kita akan dapatkan insya Allah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah
bahwa salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan hasil dari puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Evaluasinya aktivitas dalam Ramadan yang sudah kita lakukan mungkin banyak sekali, atau mungkin ada kata-kata yang dusta atau qaula zur, sebagaimana dalam hadis yang lain disinyalir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli lagi karena orang tersebut melakukan dusta, fitnah dan lain sebagainya. Man lam yada qaula zur. Nah, kalimat inilah, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, di situ adalah mengandung dan mengamalkannya dan mengandung fitnah. Nauzubillah, maka Allah sudah tidak peduli lagi terhadap puasa kita, walaupun kita sudah lapar dan dahaga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mempersiapkan diri dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha meninggalkan suatu hal yang sia-sia, suatu hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, manakala kita dalam rangka untuk mengharap ridhonya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam membangun sebuah masyarakat yang mulia, tentu kita membutuhkan individu-individu yang baik, kelompok masyarakat yang penuh dengan kepedulian antara satu dengan yang lain, masyarakat yang memiliki sikap peduli terhadap apa-apa yang di sekelilingnya. Ini adalah sikap masyarakat yang menginginkan masyarakat komunitas yang baik atau komunitas yang mulia. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, tentu di dalam membangun sebuah masyarakat yang mulia itu, di sana banyak hal yang kita dapatkan, yang mana tentu kita harus berusaha antara individu dengan individu yang lainnya, berusaha saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, supaya tidak ada kesia-siaan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena hancurnya sebuah bangsa atau masyarakat, rusaknya dalam kondisi masyarakat adalah hal ini karena banyak orang yang melakukan kesia-siaan hingga sampai meninggalkan yang wajib. Nah, dari sinilah, dari hadis Rasulullah SAW tadi mengingatkan kita semuanya agar kita semua berusaha menjadikan apa yang kita lakukan, aktivitas apa saja yang kita lakukan di dalam bersosial kemasyarakatan adalah bermanfaat. Artinya kembali kepada hadis tadi adalah malayaknihi, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, tentu saja ini tidak bermanfaat juga bagi
orang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha untuk menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat ataupun yang sia-sia. Seorang muslim yang berbuat sia-sia akan meninggalkan yang wajib dan dapat mendatangkan ketercelaan. Jadi perlu kita semuanya berusaha menghindari dari kesia-siaan itu. Dan ini adalah jalan menuju kemaslahatan, jalan menuju pembangunan masyarakat yang mulia tadi. Kebaikan yang bermanfaat itu lebih sedikit daripada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka sibukkanlah dengan kebaikan. Maksud kami adalah bagaimana kita setiap hari mengupayakan, apalagi di saat bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mulai aktivitas kita dari semenjak kita mulai bangun tidur hingga sampai kita terbenam matahari atau kembali tidur lagi, mengupayakan untuk memanfaatkan waktu-waktu kita yang bermanfaat, agar apa yang kita lakukan ini betul-betul akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu yang bentuk bagaimana kita mengupayakan memanage bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan, karena kita memperbanyak menyibukkan diri kita dengan suatu hal yang bermanfaat, dengan suatu hal yang baik. Dan kita meninggalkan jauh-jauh, yakni kesia-siaan itu atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Jika salah seorang dari kalian baik atau sempurna Islamnya, maka setiap kebaikan yang dikerjakan itu maka akan dicatat baginya, ya, akan dicatat baginya hingga 70 kali. Maksudnya adalah dicatat terlipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Sungguh luar biasa, dan setiap keburukan yang dilakukan oleh seseorang jadi dicatat seperti apa yang dia lakukan. Inilah satu perbedaan sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Bukhari, yakni saya ulangi sekali lagi, jika seorang dari kalian sempurna Islamnya, maka setiap kali dia melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka dicatat dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan lebih daripada itu akan menjadi 700 kali. Namun jika dia melakukan kejelekan, keburukan, maka akan dicatat sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Imam Malik menyebutkan bahwa Luqman pernah ditanya, apa yang menjadikan Anda mencapai derajat seperti ini? Maka Luqman menjawab, yang pertama kejujuran, menepati janji, yang ketiga melakukan apa-apa yang bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, Luqman ketika ditanya, mengapa Anda mencapai derajat seperti ini? Maka Luqman menjawab, pertama adalah kejujuran, yang kedua menepati janji, yang ketiga adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Teringat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika dia berkata, dia bohong, dusta. Jika dia berjanji, dia tidak menepati. Jika dia dipercaya, mengingkarinya. Agar kita terhindar dari 3 sifat tersebut, sebagaimana yang dikatakan Luqman tadi, mari kita berusaha menjadikan kejujuran adalah benteng dalam kehidupan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa jujur adalah damai, jujur adalah keselamatan, jujur adalah penuh keberkahan. Maka dari itu mari kita upayakan, kita jadikan Ramadan tahun ini adalah merupakan sebuah refleksi amal. Sebuah refleksi amal sehingga kita memiliki akhlak yang jujur, memiliki sifat yang penuh dengan kejujuran, sehingga amal ibadah yang kita lakukan betul-betul dan sungguh akan dapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua pesan Luqman tadi adalah bagaimana kita berusaha menjadikan apa yang kita lakukan ini menepati janji. Jadi kalau kita berjanji, berusaha, kita harus tepati. Kita berusaha menjadikan yang terdepan untuk melakukan tepat janji itu. Karena menepati janji adalah sebuah salah satu sifat seorang muslim yang keislamannya sempurna, insya Allah. Ini adalah buah ilmu pengetahuan ketika seseorang betul-betul sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikannya, maka kita harus berusaha untuk menepati janji. Yang ketiga, pesan dari Luqman tadi, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ada hubungannya hadis yang saya sampaikan di awal yang dikatakan oleh Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni tadi, yang dilewatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya kesempurnaan, kebaikan dan kesempurnaan seorang Islam itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, apa yang dikatakan Luqman ini adalah sebuah pesan moral yang sungguh luar biasa. Pesan yang membuat kita ini berusaha untuk mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dari segala amal yang kita lakukan. Terlebih dalam kondisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sehingga sesuatu yang sia-sia yang pernah kita lakukan ini adalah kita evaluasi, sehingga kita berusaha untuk menjadikan sisa Ramadan, waktu yang masih ada ini, kita akan dapatkan kebaikan-kebaikan dan kita dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu yang sia-sia banyak sekali. Ya, mungkin misalnya kita selaku seorang ayah di rumah, karena kita adalah kumpul bersama keluarga, berusahalah untuk menjadi yang terbaik sebagai pemimpin keluarga, memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan keluarga menjadi yang terbaik. Selaku seorang ibu, begitu pula dia adalah harus amanah, berusaha menjadikan keluarga ini penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan apa yang telah dilakukan, apa yang dilakukan di rumah bersama keluarganya. Selaku seorang anak, begitu pula harus menjadikan yang terbaik untuk keluarganya, bisa menjunjung tinggi, bisa berbakti kepada Allah
dan berbakti kepada kedua orang tua, menjunjung nama baik orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita tinggalkan amal-amal perbuatan yang tidak bermanfaat, akhirnya menjadi sia-sia dan tercela. Semoga sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Maka kami mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada bahasa yang kurang tepat juga. Billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.